Mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sampai sekarang masih kerap jadi bahan pembicaraan terkait anggapan sebagian orang mengenai keaslian ijazahnya. Joko Widodo alias Jokowi mengklaim bahwa ia lulusan UGM, dan pihak UGM juga telah mengonfirmasi hal itu. Namun ada sebagian pihak yang masih meragukan keaslian ijazah mantan presiden tersebut. Kasus ini sebenarnya telah bergulir sejak lama. Setidaknya berakar pada tahun 2022 ketika Bambang Trimulyono menggugat Jokowi ke pengadilan terkait keaslian ijazahnya. Namun hingga sekarang bisa dikatakan belum sampai pada kesimpulan. Pada 2025 muncul seorang akademisi, Rismon Sianipar, yang kembali mengangkat isu serupa, hingga kasus ijazah Jokowi kembali menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Terkait tuduhan ijazah palsu, ternyata bukan hanya Jokowi yang mengalami. Ada beberapa presiden dan pejabat negara lain yang juga menghadapi kasus serupa, dan inilah uraiannya. Bola Tinubu, Presiden Nigeria. Pada tahun 2023, Presiden Nigeria, Bola Tinubu, terlibat dalam kontroversi serius terkait dugaan ijazah palsu dari Universitas Chicago. Tuduhan itu dilontarkan oleh lawan politiknya, Atiku Abubakar, yang meragukan keaslian dokumen pendidikan yang dimiliki Tinubu. Isu itu mencuat di tengah ketegangan politik menjelang pemilihan umum, menambah panasnya persaingan antara kedua tokoh tersebut. Setelah tuduhan mengemuka, penyelidikan dilakukan untuk mengklarifikasi status pendidikan Tinubu. Hasilnya, Universitas Chicago mengeluarkan pernyataan mengejutkan bahwa mereka tidak memiliki catatan yang mendukung klaim Tinubu pernah terdaftar atau lulus dari institusi tersebut. Hal itu menambah keraguan publik terhadap integritas akademis presiden dan memicu spekulasi mengenai latar belakang pendidikannya. Ali Kordan, mantan Mendagri Iran. Pada tahun 2008, mantan Menteri Dalam Negeri Iran, Ali Kordan, terlibat dalam skandal yang mengguncang dunia politik Iran terkait dugaan ijazah palsu. Kordan mengklaim telah menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Oxford, namun pengakuan itu dipertanyakan oleh publik dan kalangan politik. Kontroversi semakin memanas ketika Universitas Oxford secara resmi menyatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan gelar tersebut kepada Kordan. Pernyataan dari universitas bergengsi itu menciptakan gelombang skeptisisme terhadap kredibilitas Kordan. Dalam upaya membela diri, Kordan mengklaim bahwa ia adalah korban penipuan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai perwakilan dari Universitas Oxford. Ia menegaskan tidak mengetahui adanya praktik penipuan tersebut dan merasa dirugikan oleh situasi itu. Menyusul perkembangan kasus, tekanan dari masyarakat dan lawan politik semakin meningkat. Kordan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Keputusan itu diambil sebagai respons terhadap situasi yang semakin tidak menguntungkan dan untuk menjaga integritas pemerintah. Paul Smith, mantan Presiden Hungaria. Pada tahun 2012, mantan Presiden Hungaria, Paul Smith, terlibat dalam skandal yang berkaitan dengan pendidikan dan gelar akademiknya. Kasus itu mencuat ketika disertasi doktoral Smith dituduh sebagai hasil plagiasi. Tuduhan itu memicu kontroversi luas di kalangan masyarakat dan mengundang perhatian media. Setelah kabar itu menyebar, banyak pihak termasuk akademisi dan politisi mendesak agar dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap klaim tersebut. Proses investigasi yang dilakukan Universitas Semmelweis, tempat Smith memperoleh gelar doktoralnya, akhirnya membenarkan tuduhan plagiasi. Hasil penyelidikan menunjukkan banyak bagian dari disertasi Smith diambil dari karya orang lain tanpa memberikan atribusi yang tepat. Sebagai konsekuensi dari hasil penyelidikan tersebut, Universitas Semmelweis mencabut gelar doktor yang telah diberikan kepada Smith. Pencabutan gelar itu tidak hanya merugikan reputasi pribadi Smith, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas akademik dalam pemerintahan. Menghadapi tekanan publik dan situasi yang semakin sulit, Paul Smith memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden Hungaria. Keputusan itu diambil untuk menjaga martabat institusi kepresidenan dan sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat yang menginginkan pertanggungjawaban. Recep Erdogan, Presiden Turki. Selama kampanye pemilihan presiden pada tahun 2014, Recep Tayyip Erdogan, yang saat itu menjabat Perdana Menteri Turki, terlibat dalam kontroversi terkait dugaan ijazah palsu. Tuduhan itu muncul ketika lawan politiknya mulai mempertanyakan keabsahan gelar akademiknya dari Universitas Marmara. Isu itu jadi sorotan publik dan media, menciptakan ketegangan dalam arena politik Turki. Meskipun tuduhan itu menjadi topik hangat di kalangan pendukung dan penentang Erdogan, dampak dari isu ijazah palsu itu tidak sebesar yang mungkin diharapkan oleh para lawan politiknya. Erdogan, yang memiliki basis dukungan kuat, berhasil mempertahankan popularitasnya di tengah kontroversi.
Ia menanggapi tuduhan tersebut dengan menegaskan bahwa gelarnya adalah sah dan bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari strategi politik untuk merusak reputasinya. Selain itu, Erdogan juga mengalihkan perhatian publik dengan fokus pada isu-isu penting lainnya, seperti ekonomi dan keamanan nasional yang menjadi prioritas dalam agenda politiknya. Meskipun demikian, kasus itu mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin dalam mempertahankan kredibilitas akademik mereka, terutama ketika terlibat dalam persaingan politik yang ketat. Amir Hussain, mantan Menak Pakistan. Amir Liaquat Hussain, mantan Menteri Agama Pakistan, terlibat dalam kontroversi terkait klaim gelar akademiknya yang ternyata tidak sah. Hussain mengaku memiliki gelar Bachelor of Arts dari Trinity College and University serta gelar medis MBBS. Namun, setelah penyelidikan dilakukan, terungkap bahwa kedua institusi tersebut tidak terdaftar dan dianggap fiktif. Kritik terhadap Hussain mulai mengemuka ketika publik dan media mempertanyakan keaslian gelarnya. Penyelidikan yang dilakukan pihak berwenang menunjukkan bahwa Trinity College and University tidak memiliki akreditasi yang valid, dan gelar MBBS yang diklaimnya juga tidak dapat dibuktikan keasliannya. Penemuan itu mengundang kemarahan publik, terutama di kalangan masyarakat yang menghargai integritas dalam kepemimpinan. Reaksi masyarakat terhadap kasus itu sangat kuat, dengan banyak yang merasa dikhianati oleh seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan. Gelar akademik seringkali jadi simbol kredibilitas dan kepercayaan dalam dunia politik, dan ketika terbukti palsu dapat merusak reputasi individu dan institusi yang diwakilinya. Sebagai respons terhadap skandal itu, Amir Liaquat Hussain menghadapi tekanan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Meskipun ia berusaha membela diri dengan berbagai argumen, situasi itu menciptakan keraguan besar mengenai kemampuannya memimpin dan melayani rakyat Pakistan dengan baik. Maki Takubo, wali kota di Jepang. Maki Takubo, wali kota Ito di prefektur Shizuoka, Jepang, mengundurkan diri dari jabatannya setelah terlibat dalam skandal dugaan penggunaan ijazah palsu. Takubo sebelumnya mengklaim lulusan Universitas Toyo, namun penyelidikan mengungkap bahwa ia sebenarnya dikeluarkan dari universitas tersebut sebelum menyelesaikan studinya. Dalam konferensi pers yang diadakan pada 7 Juli 2025, Maki Takubo mengakui telah menyetujui pencantuman status kelulusan yang tidak benar dalam publikasi resmi pemerintah kota. Ia mengungkapkan penyesalan dan meminta maaf kepada warga serta staf di balai kota pada 8 Juli 2025. Permintaan maaf itu disampaikan melalui situs resmi kota dan langsung di hadapan para pegawai. Kasus ijazah palsu di Siprus Utara. Skandal akademik juga terungkap di Kibrisaglik Vetoplum Bilimleri Universitesi atau KSTU di Siprus Utara, melibatkan sejumlah pejabat tinggi. Menurut laporan dari OK, Sekretaris Jenderal Serdal Gundus, Wakil Dekan Serdal Ikta, dan Kepala Kantor Internasional Amir Sakira telah didakwa karena terlibat dalam pemalsuan dokumen dan penyebaran ijazah palsu. Investigasi mengungkap bahwa sejumlah pejabat pemerintah, termasuk mantan Wakil Menteri Sosial Celebi Ilik, menggunakan ijazah palsu untuk mendapatkan promosi jabatan dan kenaikan gaji. Dalam kasus Celebi Ilik, terungkap bahwa ijazah pascasarjananya dikeluarkan pada hari pertama ia terdaftar sebagai mahasiswa, meskipun ia tidak pernah mengikuti perkuliahan. Kepolisian setempat mencurigai bahwa skema ini telah menghasilkan puluhan juta dolar melalui praktik pendaftaran fiktif dan penerbitan ijazah palsu. Banyak korban dari penipuan ini berasal dari negara-negara di Timur Tengah dan Afrika, yang tertarik untuk belajar di luar negeri tetapi terjebak dalam sistem yang menipu. Kasus ijazah palsu di Kirgistan. Di Kirgistan, pemerintah melalui Komite Keamanan Nasional atau GKNB melakukan penyelidikan terhadap hampir 100 pejabat, termasuk anggota parlemen, hakim, dan anggota kepolisian, terkait dugaan kepemilikan ijazah palsu. Sejak Maret 2025, setidaknya 16 pejabat telah mengundurkan diri, sementara 9 lainnya secara sukarela menyerahkan ijazah mereka. Langkah pembersihan itu diinisiasi setelah Presiden Sadir Japarov menginstruksikan verifikasi ijazah bagi seluruh aparat negara. Tindakan itu bertujuan meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Situasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Kirgistan dalam menjaga integritas sistem pendidikan dan pemerintahan. Masyarakat berharap agar pemerintah dapat menangani isu ini dengan transparansi dan keadilan, sehingga tidak hanya membersihkan aparat negara, tetapi juga melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pembersihan ini diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan pendidikan di negara tersebut.